Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Tri Hartiningsih. Anda bisa memanggil dengan nama Butin. Ya, karena ini pertama kali kita mengampu mata kuliah akuntansi biaya. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Selesai? Ya, hari ini siap kita menerima pembelajaran? Ya, semua sehat ya? Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan dulu dalam satu semester perkuliahan ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Apa metode pembelajaran kita selama satu semester, khususnya mata kuliah akuntansi biaya. Oke. Metode pembelajaran kita adalah ya, kita presentasi terlebih dahulu. Presentasi Ibu maupun dari mahasiswa. Kemudian ada latihan soal, karena kita lebih banyak mengenai perhitungan. Kemudian terakhir kita akan analisis kasus. Yang jelas kasus mengenai akuntansi. Lanjut. Kemudian alur pembelajaran kita yaitu dengan latihan analisis kasus, kemudian evaluasi. Kita lanjut lagi. Kemudian ada tugas yaitu ada presentasi kelompok, ada kuis di mana tiap 2 bab kita akan awali dengan kuis terlebih dahulu. Ya, kira-kira ada yang keberatan dengan kuis? Ya, jadi pertemuan kita selama satu semester, kita lanjut. Kita satu semester itu 14 kali pertemuan, ya, ditambah dengan 1 kali UTS, 1 kali ujian akhir semester. Jadi ada berapa pertemuan? 16 pertemuan. Di mana dalam setiap 2 kali pertemuan kita akan ada pretest. Anda akan saya berikan kuis, kemudian Anda kerjakan. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan tadi. Nah, penilaiannya apa bobotnya? Anda itu 15%. Kemudian tugas individu 15%, pretest 20%, tugas kelompok 20%, UAS 30%. Jumlahnya berapa itu? 100%. Kira-kira ada yang kurang setuju dengan persentase yang kita buat? Setuju ya, semua setuju. Oke, lanjut lagi, konversi nilai. Jadi Anda kalau memperoleh nilai dari rata-rata nilai baik UTS, UAS, individu maupun presentasi dan lain-lain, Anda kalau mendapatkan nilai lebih besar dari 81, nilai Anda A. Kemudian lanjut 71 sampai 80 B, 61 sampai 70 B, 51 sampai 60, kemudian E lebih kecil dari 50. Lah, Ibu harapkan dalam perkuliahan khususnya mata kuliah akuntansi biaya, jangan Anda mendapatkan nilai D maupun E. Biarpun itu ada nilainya. Sanggup? Oke ya, siap ya bahwa nilai Anda oke lah. Kalau perlu gitu ya. Ya. Kemudian referensi buku. Ya, semua siap juga buku akuntansi biaya. Biarpun di sini tadi beda ya, dan itu tidak menjadi masalah karena referensi semua buku khusus akuntansi biaya yang kita pakai dari Carter, Mulyadi maupun Gordon. Ya, itu 3 buku itu menjadi buku acuan, buku referensi yang akan kita pakai selama 1 semester. Harus Anda punyai secara fisik? Tidak, ya. Baca? Tidak. Ya. Semua
dalam arti ya Anda berhak untuk membaca. Oke. Gitu ya, siap ya. Jadi selama 1 semester itu aturannya seperti itu. Oke, kita masuk ke materi perkuliahan tentang akuntansi biaya. Oke, pasti teman-teman ini kadang bingung ya, apa sih biaya, apa sih ongkos. Kalau Anda naik angkutan umum, itu Anda selalu menanyakan kepada supir, ya, berapa biayanya atau berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Oke, ongkos. Ada yang mungkin bertanya berapa biayanya? Ongkos ya. Oke, itu kalau Anda naik angkot. Kemudian ke rumah sakit. Ya, kemudian Anda menanyakan ke kasir, berapa biaya perawatannya? Ya. Nah, apakah Anda tahu apa perbedaan antara biaya dan ongkos? Yang bisa menjawab? Sebelum saya masuk ke materi lain, akuntansi biaya. Kenapa, Bu? Saya kan sekolah di Akademi Akuntansi Effendi Haraha. Kenapa tidak memakai akuntansi biaya atau yang lain? Kenapa hanya akuntansi? Sedangkan ini mata kuliah akuntansi biaya. Apa bedanya dengan akuntansi keuangan, akuntansi sistem informasi akuntansi? Kira-kira Reksa bisa menjawab? Jadi kalau biaya itu pengorbanan ekonomi untuk memperoleh manfaat dan dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Contohnya kayak Oke, itu biaya, ya. Kalau beban itu biaya yang telah memberikan manfaat dicatat pada laporan tabel. Oke, jadi Reksa cukup paham apa itu biaya maupun ongkos. Ongkos itu menjadi beban. Dalam akuntansi, ongkos itu sama dengan beban. Ya. Jadi kalau biaya tadi yang disampaikan Reksa itu pengorbanan, ada pengorbanan yang dimanfaatkan dalam jangka panjang, sedangkan ongkos atau beban itu dalam jangka pendek. Ya, Anda sudah langsung menikmati. Anda naik angkutan, langsung Anda nikmati, kemudian harus Anda bayarkan secara ongkos. Ya, seperti itu. Ya, saya lanjut ke materi. Ya, dari akuntansi biaya. Anda selama 1 semester ini sebenarnya Anda akan belajar mengenai informasi keuangan dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan, keputusan. Jadi akuntansi biaya ini diambil dalam semester ini dan Anda masuk mau semester akhir karena akuntansi biaya itu berbeda dengan akuntansi lain karena akuntansi biaya itu menyangkut tentang pengambilan keputusan. Ya. Lanjut. Jadi syarat Anda mengambil akuntansi biaya, Anda harus sudah lulus akuntansi pengantar akuntansi maupun akuntansi 2. Siapa yang belum lulus? Sudah semua baru ambil akuntansi biaya. Karena ada keputusan yang akan diambil oleh manajer. Peran pertama untuk menentukan harga pokok. Yang kedua untuk pengendalian biaya dan keputusan. Ya, menentukan harga pokok. Anda tahu kan menentukan harga. Jadi kumpulnya biaya, kemudian biaya masuk ke produksi menjadi harga produksi. Penjualan, ya itu. Nah, kemudian dari situ sebagai seorang manajer atau manajemen, bagian manajemen, kemudian hasil dari buat suatu keputusan. Lanjut supaya profit yang lebih tinggi. Lanjut. Ya, elemen dari biaya produksi apa saja?
Anda sudah paham di pengantar akuntansi maupun akuntansi yang lain. Itu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja. Itu saya akan jelaskan. Anda sudah pahami. Lanjut lagi, rumus dari utama biaya produksi. Apa itu? Ini juga Anda pasti sudah paham bagaimana menghitung biaya produksi. Apa dari kemudian lanjut lagi. Ya, apa biaya variabel, semi variabel itu yang berdasarkan baku. Biaya tetap, biaya variabel. Oke. Masuk kepada biaya tetap itu apa saja? Apa yang masuk ke biaya tetap? Contohnya apa? Gaji karyawan tetap. Oke. Variabel. Apa yang masuk ke biaya variabel? Biaya bahan baku. Oke. Listrik? Oke. Paham dari ketiga biaya. Lanjut lagi. Nah, ini menarik sekali karena teman-teman semua sudah paham tentang biaya. Dan 2 mata kuliah masuk akuntansi. Lagi, metode. Dalam metode dalam akuntansi biaya, metode proses costing maupun pasti Anda juga paham. Perhitungan untuk biaya pesanan maupun biaya proses pasti ada perbedaan. Ya, khusus untuk akuntansi biaya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur baik yang menerima pesanan maupun yang melalui proses produksi. Lanjut. Membandingkan ketiga activity based costing. Kritika utama sifat produk. Kalau menggunakan proses costing, berarti perusahaan itu merupakan perusahaan yang memproduksi produk yang massal, cukup banyak dan homogen. Ya, jadi ada perbedaan. Kapan menggunakan proses costing? Menggunakan costing. Ya, kalau untuk perhitungan HPP, ini selalu menarik dari teman-teman untuk buat TA. Mengenai harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan. Ya, kapan menggunakan job order costing? Itu untuk menghitung biaya itu adalah total biaya pesanan maupun total biaya dari unit ekuivalen. Sudah paham? Nanti kita akan pahami ini perhitungan baik dari order, proses costing, activity based costing ini untuk berikutnya. Ini awal ya. Oke, lanjut lagi. Oke, biaya yang jelas lebih banyak bahan baku, kerja langsung. Lagi alur daripada siklus akuntansi biaya. Ya, dalam akuntansi yang jelas adalah yang pertama kita hitung adalah bahan. Bahan kita ada pengeluaran bahan baku, pembebanan kerja, maupun diolah lanjut jadi produk jadi. Produk jadi itu ada transfer penyelesaian dari produksi. Ya. Jadi gudang, persediaan barang. Kemudian muncullah HPP. Seperti itu. Ya. Mungkin ada
kurang? Kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, itu proses produksi seperti itu kan, dan timbul biaya. Lanjut. Oke, sekarang kita akan diskusi di sini, ya. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Atau nggak perlu ada. Nah, ini kita akan bahas. Ini terlepas dari masalah HPP. Ya, oke. Jelas? Jelas. Ningrum, sudah jelas Ningrum? Ya, atau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan? Pertanyaan ini tidak harus ibu sendiri yang jawab, mungkin ada teman yang bisa menjawab. Namanya kita ada sesi tanya jawab. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, dan di sini nanti akan ada soal-soal yang terutama dari kuis di ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ya, kalau coba ada contoh soal ya, contoh soal. Coba Anda nanti kalau bisa menjawab contoh soal. Tadi kita kan menghitung kita perusahaan produksi yang manufaktur, artinya ada proses produksi baku maupun dan di sini kira-kira barang apa yang dilakukan untuk proses produksi? Kira-kira di ruangan ini pensil, oke. Ada lagi meja, oke. Meja ya. Coba kira bahan kita kan terdiri dari bahan baku, kemudian biaya kerja langsung, kemudian BOP, kemudian kayu, beli 200 ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, kita hitung per orang. Dalam waktu 1 hari asumsi 1 minggu itu. Ya. Kemudian BOP itu terdiri dari apa saja? Ya, biaya Rp50.000. Oke. Nah, ini maaf, ini dari kita hitungnya per hari ya. Jadi harganya berapa? Ya, 150. Oke. Ini daripada harga pokok produksi membuatkan 1 meter. Itu ya. Ya. Sangat mudah dan Anda jangan berpikir bahwa akuntansi biaya itu sulit, tapi harus menarik. Ya. Ya. Oke, materi sudah kita selesaikan. Hari ini kita masuk ke
sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, Fitri. Iya. Ya, silakan Fitri. Tanya terkait biaya Bu. Kalau di perusahaan manufaktur kan terkadang ada biaya penjualan, terus juga ada biaya pemasaran. Nah, saya mau tanya, kenapa kalau ongkos kirim penjualan itu dimasukkan ke biaya pemasaran, bukan ke biaya operasional? Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaan dari Fitri. Kita tadi membahas mengenai biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Tadi Fitri menyampaikan bahwa biaya pemasaran itu ada biaya biaya angkut, ya, Ongkos kirim. biaya ongkos kirim. Kenapa masuknya ke biaya pemasaran? Oke, ada beberapa biaya untuk ongkos kirim itu kita akan lihat terlebih dahulu. Berarti untuk khusus kasus daripada Fitri ini adalah ongkos kirim untuk penjualan, untuk barang yang dipasarkan. Nah, bagaimana kalau tenaga marketing atau tenaga pemasaran itu menggunakan mobil operasional untuk membeli BBM? Itu masuk ke biaya apa? Jadi Anda harus lihat kasusnya terlebih dahulu. Ya, biaya itu untuk mengirim barang atau biaya itu memang digunakan khusus untuk tenaga pemasaran. Jadi kalau untuk tenaga pemasaran, masuklah ke biaya operasional daripada tenaga pemasaran. Tapi kalau biaya ongkos itu untuk mengirim barang, berarti masuk ke biaya pemasaran. Ya, itu jelas ya. Jadi Anda harus melihat kasusnya. Sama-sama membeli BBM, tapi untuk apa? Ya, itu ya, Fitri, cukup jelas ya. Oke, ada lagi. Oke, Reksa, ini berdampingan dan ada pertanyaan yang berbeda pastinya. Silahkan. Jadi untuk definisi biaya yang ada tadi, apakah setiap pengorbanan uang pasti dikategorikan sebagai biaya? Oke. Pengorbanan selalu dikatakan sebagai biaya. Pengorbanan apa? Pengorbanan uang. Apakah selalu dikatakan biaya? Ayo, silahkan. Mungkin ada yang berkorban juga demi uang. Ya, ya, silahkan. Ridho. Rio. Anda pernah berkorban untuk sebelahmu dengan uang, kemudian sebagai biaya. Ya, apakah seperti itu? Ya, harus lebih jelas pengertian daripada biaya tadi. Pengorbanan secara ekonomis dan bermanfaat. Ya, dan dihitung dalam bentuk uang. Biasanya dihitung dalam bentuk uang. Ada satuannya. Jadi kalau pengorbanan perasaan, jangan dihitung dengan uang. Iya kan? Nah, ini kita akuntansi pengorbanan ekonomis yang bisa dimanfaatkan, ya, dihitung dalam uang. Jadi semua pengorbanan tidak harus dikatakan sebagai biaya. Jadi setiap pengorbanan uang, setiap pengorbanan yang berupa uang, apakah dikategorikan sebagai biaya? Bernilai ekonomis enggak? Bermanfaat dan bernilai ekonomis, bermanfaat dalam jangka panjang dan akan menghasilkan keuntungan. Ya, itu harus jelas dalam membuat definisi itu harus sampai selesai dan jelas, jangan dipotong-potong. Ya, itu ya Reksa ya. Jadi tidak semua pengorbanan dalam bentuk uang itu harus dalam bentuk biaya. Jadi kalau Rio itu berkorban ya dengan uang, ya jangan semua dianggap biaya ya, gitu. Oke, harus lebih jelas lagi, bermanfaat secara ekonomis dan menghasilkan keuntungan. Ada lagi, itu tentang biaya. Memang kita hidup, bangun tidur itu sudah mengandung biaya.
Kita duduk pun ada biayanya. Ya. Silahkan. Ada lagi. Kita jam-jam ini adalah jam-jam mengantuk, ya. Apalagi kita bicara masalah uang, biaya, semua dalam bentuk uang, ya. Perhitungannya loh ya, perhitungannya karena kita memang harus di dalam bentuk satuan uang. Silahkan ada lagi yang belum jelas dalam materi akuntansi biaya, kemudian perhitungan-perhitungan, ya, perhitungan dalam menghitung biaya baik harga pokok penjualan maupun harga pokok produksi. Karena itu nanti yang akan kita lihat. Lah, kemudian yang kita tidak lepas daripada perhitungan akuntansi biaya itu adalah neraca maupun laba rugi. Laporan keuangan itu intinya di situ. Dari laporan keuangan itulah yang akan kita hitung sebagai pencatatan dalam menentukan perusahaan itu berlanjut atau tidak. Karena intinya kita belajar akuntansi biaya itu untuk mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan dan untuk mengendalikan biaya yang muncul di dalam proses perusahaan. Seperti itu. Silakan kalau belum jelas atau ada yang mau menambah materi. Oke, kalau begitu, oke, masih berlanjut. Silakan. Pertanyaan Bu. Ya. Bagaimana biaya variabel dan biaya tetap berlaku apabila terdapat perubahan pengeluaran? Terdapat perubahan luaran. Biaya Pengeluaran. Nah, sebagai contoh apa? Bisa diberikan contoh biayanya. Nah, contoh biayanya apa? Jadi di situ ada biaya tetap, ada biaya variabel. Kemudian kapan itu bisa berubah biaya itu? Begitu. Kapan menjadi biaya tetap, kapan menjadi biaya variabel. Sebagai contoh biaya tetap tadi apa? Gaji karyawan. Oke. Kemudian biaya variabel, biaya bahan baku. Biaya bahan baku akan selalu naik turun tergantung dari produksi. Tapi kalau biaya tetap itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja langsung atau tidak langsung? Yang menjadi biaya tetap? Tenaga kerja langsung. Selain tenaga kerja apa? Sebagai contoh. Sehingga itu bisa menjadi biaya variabel. Dimungkinkan enggak? Biaya tetap berubah menjadi biaya variabel? Dimungkinkan tidak? Dimungkinkan tidak? Kalau biaya variabel menjadi semi variabel atau biaya tetap menjadi semi variabel, itu dimungkinkan. Ya, makanya di situ ada biaya tetap, biaya variabel maupun biaya semi variabel. Karena di mana ada biaya tetap kemudian akan menjadi dimasukkan ke semi variabel. Baik biaya variabel yang akan menjadi biaya tetap dimasukkan biaya semi variabel. Jadi semi itu artinya tidak tetap dan tidak variabel. Sebagai contoh apa? Biaya semi variabel. Ya, listrik. Listrik itu kalau apa? Kalau produksinya semakin meningkat, ya, kan tetap bayar. Enggak produksi pun tetap bayar. Abonemen tetap harus bayar. Ya, kalau dia katakan tetap, kita harus tetap bayar kan? Mau dikatakan variabel, enggak ada produksi, kita tetap bayar kan? Sehingga menjadi biaya semi variabel. Seperti itu. Jelas? Ya. Jadi kalau Anda ragu masuk semi variabel. Ya, kita cukup hari ini pertanyaan dan pendalaman materi untuk materi tentang akuntansi biaya pertemuan pertama kita akhiri. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya.